Hello guys, welcome back to Lalat X channel. Ya, masih di game yang sebelumnya, PAX Day. Kali ini aku mau kasih tips trik awal ya buat main solo di game ini. Ya, kalau kalian pengen jadi pemain solo yang handal ya. Jadi mulai langsung aja. Dari awal kalian buat karakter, pasti kalian akan spawn di yang namanya shrine, yaitu home shrine yang seperti ini. Ini namanya home shrine. Sebenarnya banyak di satu wilayah punya shrine banyak. Kayak ini contoh di wilayahku Trekasis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah cuman yang kecil-kecil kayak gini itu tuh sebutannya shrine biasa. Shrine gitu doang. Nah yang home shrine ya ini yang di map nih kelihatan gede sendiri tuh. Nah ada namanya shrine-nya Petra Dei. Ini sebutannya home shrine yang dimana fungsinya ketika kalian tahan tombol T di keyboard kalian, tahan gini. Nah ini ada tombol home shrine, kalian bisa respawn lagi di home shrine ini. Jadi kalau kalian jauh di tempat mana gitu jauh terus pengen balik ke home shrine ini, tinggal pencet itu tadi guys. Nah cuman kalian nggak bakal bisa balik ke shrine yang kecil-kecil ini kecuali kalau kalian lagi berada di sekitar shrine yang kecil ini terus kondisinya kalian mati atau kalian unstuck. Jadi kalian bakal direspon ke shrine terdekat posisi kalian saat itu. Itu fungsinya shrine. Lalu tips yang kedua, jadi pertama kalian main langsung aja kalian cari batu sama potongan kayu kayak seperti ini. Ini potongan kayu, tree branch namanya. Kalian cari dulu beberapa aja, terus kalian cari batu. Nah batu di game ini namanya Gneiss Rock ya. Cari beberapa aja udah. Nah habis itu kalian craft dulu ini. Kalian buka inventory pakai I atau tab bisa. Lalu kalian buka tab craft. Mungkin kalian harus craft ini dulu kan, Gneiss Stone Axe untuk motong kayu, pohon-pohon kecil ya guys bisanya. Kalian craft ini satu aja nggak apa-apa. Lalu selanjutnya construction hammer yang dimana ini fungsinya nanti kalian untuk ngeklaim tanah kalian ya. Kalian craft dulu. Lalu yang kedua, pointy stick, ini gunanya untuk senjata ya. Dapatnya pertama kayak gini, tombak kecil. Aku nyebutnya tombak kecil aja ya, biar gampang. Lalu yang ketiga, kalian craft ini, shield. Kurang 6 kayu. Sebentar, aku cari dulu 6 kayu. Oke, udah 7. Aku craft shield. Nah, kadang kayak gini ya guys. Ketika kalian ngecraft itu tuh stuck kayak gini, berhenti kan. Caranya tinggal abort aja. Nah crafting aborted, balik lagi. Aku nggak tahu itu kenapa, cuman kayaknya itu bug ya di game ini. Ya game masih 2 bulan, early access lagi. Jadi kadang masih ada bug kayak gitu. Pasti nanti diperbaiki sama developernya. Oke, kalian pakai ini dulu di slot ini. Kalian bisa pencet langsung, kalian klik terus langsung pencet nomor slotnya di keyboard kalian. Ini nomor 2 slotnya, kalian pencet angka 2 gini langsung, atau kalian bisa geser aja gitu. Nah kayak gitu udah bisa kalian equip. Untuk pakai tamengnya klik kanan ya, klik kanan tahan, lalu klik kiri buat serangan tombak. Oke, kalau udah alat-alat ini udah kalian craft semua, kita bisa lanjut ke tips atau step selanjutnya. Tips selanjutnya adalah ketika kalian mencari tempat ya guys. Aku saranin ketika udah ngecraft beberapa tools itu tadi, kalian sebelum bangun rumah atau ngeklaim rumah, mending kalian cari dulu tempat yang bagi kalian cocok. Nah untuk saat ini aku lagi nyamar jadi gembel ya, maksudnya bukan gembel. Aku lagi nyamar jadi player baru aja gitu ya. Jadi biasanya player baru itu kan jalan-jalan gitu, nyari tempat jauh gitu kan. Kayak aku kemarin tuh jalan jauh banget cuman buat nyari tempat gitu. Nah aku kasih tips untuk kalian bisa
bisa pakai sinematik kamera di game ini. Caranya itu kalian bisa pencet di keyboard kalian F7. Nah, kayak gitu. Jadi ini fungsinya bisa keluar dari badan kalian gitu. Nah, kalian bisa cari pakai ini nih. Bisa cari tempat yang bagi kalian wah cocok nih buat bangun rumah di sini. Aku pengen klaim tanah di sini. Pakai sinematik kamera aja. Nah, sinematik kamera ini itu cuman berfungsi di area kalian ya guys. Kayak di aku tuh kan di area track assist berfungsinya ya di area sini aja. Kalau kalian pakai sinematik kamera sampai keluar map, sampai keluar area kalian, itu nggak bakal muncul rumah-rumah gitu. Jadi kalian nggak bisa ngecek. Jadi harus satu area dulu gitu. Kayak ini, aku pengen ngecek di daerah danau, pinggir danau. Adakah tempat yang cocok bagiku, yang view-nya bagus, atau yang masih belum ada rumahnya ya, yang pasti. Nah itu kan kelihatan ada rumahnya gitu. Oh di situ udah ada rumah. Oke, di sini kayaknya bagus view-nya. Rumahnya masih jauh dari tebing. Kalau kalian pengen di tebing, bisa tuh bangun di sini. Oke juga ini view-nya tuh. Kayak gitu tipsnya. Jadi biar sebelum kalian kesana dan ternyata udah ada rumahnya, kan capek-capek tuh udah jalan jauh, mending pakai sinematik kamera. Nah, sinematik kamera ini ada triknya juga sebenarnya guys penggunaannya. Jadi kan tadi pencet F7 kan. Nah, ini kan aku bisa tuh kenceng banget kan. Tapi kalian pasti ketika pertama main F7 kalian ini, sinematik kamera kalian ini itu bakal lambat kayak gini. Contoh, bentar, oke aku pelanin. Nah kayak gini, pelan banget, nggak gerak, cuman bisa muter, jalannya pun ke depan pelan banget. Nah caranya biar bisa cepet, kalian tahan tombol ALT di keyboard kalian, lalu scroll ke depan mouse kalian, scrollnya ya ke depan sambil pencet W biar kelihatan. Tuh kan kenceng kan jadinya. Scroll terus biar lebih kenceng, scroll terus biar lebih kenceng tuh. Jadi lebih kenceng kan. Cuman ngarahinnya harus pelan-pelan karena semakin kenceng belokan mouse kalian semakin tajam tuh. Gitu. Untuk ngelambatinya lagi sama, pencet ALT lagi tapi scroll ke belakang gitu. Sambil ngecek pencet W juga. Tuh semakin lambat kan. Nah kayak gitu cara penggunaan sinematik kamera di game PAX Day ini. Tips selanjutnya adalah ketika kalian ngeklaim plot kalian ya di game ini, ketika kalian udah menemukan tempat yang cocok, kalian harus mengklaim satu plot atau satu buletan area gitu untuk tanah kalian, yang dimana nantinya kalian bisa bangun rumah di dalam buletan tersebut. Cara klaim plotnya yaitu menggunakan ini tadi guys, toolsnya namanya construction hammer. Nah caranya pencet equip. Kalau di kondisiku saat ini pencet 4, tombol 4 itu biar equip. Habis itu klik kanan. Nah itu udah ada tutorialnya sebenarnya, tombolnya menu. Habis itu masuk ke plot. Nah di sini kalau seumpamanya kalian belum ngeklaim tanah, itu kotak ini warnanya putih. Biasanya tulisannya kalau nggak salah unclaimed plot. Nah itu kalian klik aja gitu kan. Habis itu nanti kalian bakal kayak disuruh nentuin tanah kalian yang mana gitu sambil ngegeser badan kalian seperti ini gitu. Jadi nanti kayak ada buletan yang keluar. Nah ini aku nggak bisa contohin karena plotku udah aku pakai semua ya, sayangnya. Seperti itu. Nah jadinya kayak gini nih contoh. Nah ini nih plot semua. Tuh kayak buletan kayak gini guys. Nanti kalian kalau udah ngeklaim plot. Tuh. Nah ini orangnya punya 2 plot tanah. Yang satu sebelah kanan ini, yang duanya sebelah kiri ini. Jadi dipepetin sama dia plot tanahnya. Jadinya tanahnya sepanjang itu gitu. Nah contoh yang satu plot tuh kayak gini. Nah nanti kalian bakal buat pertama kayak gini, buletan gini. Nah dalamnya baru bisa kalian bangun yang kalian pengenin. Seperti itu. Nah ini rumahku. Plotnya putih itu, garisnya putih seperti ini, itu rumah kalian ya tandanya. Kalau yang oranye kayak gini, rumah orang lain. Atau
Nanti kalau kalian punya clan, ada putih juga kayak gini, tapi ada tulisannya tuh shared with clan. Tuh itu namanya plot member atau orang lain yang ada di clan yang sama kalian gitu. Dan propertinya di set jadi clan, bukan private lagi. Jadinya putih juga pasti warnanya. Kayak gitu guys. Oke, lalu tips trik selanjutnya, setelah kalian klaim plot kalian, sesuatu yang harus kalian craft setelah itu adalah yang pertama, ini ya guys, wood chopping block. Nah, kalian bisa craft itu lewat constructor hammer tadi, terus lalu di menu, lalu masuk di crafting ini guys. Nah, ini dia, wood chopping block. Itu dia cuman butuh kayu 10 ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini nanti kalian bisa ngolah kayu yang kalian dapat menjadi beberapa barang. Seperti ini plank, kayu beam ya kan, kayu pegs gitu. Yang dimana setelah itu kalian harus nge-craft yang namanya carpenter's workbench ini. Nah, setelah itu ketika meja carpenters ini udah kalian craft, hal yang paling penting banget yang harus kalian craft adalah simple chest. Simple chest itu buat inventory ya guys, buat kotak, buat nyimpen barang-barang kalian. Jadi nggak asal dibuang-buang gitu kan, sayang. Kita udah ngepick banyak barang, ngeloot banyak barang, tapi kita buang-buang gitu, sayang banget. Jadi mending kalian simpen di simple chest ini guys. Jadi kalian mungkin butuh 2-4 simple chest untuk pertama ya, untuk ketika habis ngeklaim plot itu. Buat simple chest ya 2-4 lah seenggaknya, bakal nambah-nambah terus kok. Lalu tips selanjutnya adalah ini dia, beberapa game lainnya itu biasanya ya, kalau kita buat properti, buat tembok, buat meja atau apapun itu, setelah kita pasang, habis itu kita hancurin, itu resource-nya atau materialnya kan berkurang tuh. Nah, kalian jangan pernah khawatirin itu di game PAX Day ini. Jadi kalau kalian buat barang, properti gitu, kalau kalian hancurin, itu resource atau materialnya bakal balik 100%. Jadinya kalian nggak usah takut. Contoh kalau kayak tembok ini kalau aku hancurin, jadi material aslinya langsung. Tuh, kita lihat inventory. Nah kan, balik, dia bakal balik. Dan 100% baliknya. Tuh kan, bisa lagi kan, kita pasang lagi. Up. See? Bener-bener balik 100% material yang dibutuhkan. Jadi kalian nggak perlu takut ngancur-ngancurin sesuatu di game ini ya. Oke, lanjut ke tips tricks selanjutnya ya. Setelah claim plot, lalu kalian buat simple chest. Nah, hal selanjutnya pasti kalian baru tuh mulai farming sebanyak-banyaknya kan, naikin level. Untuk naikin level carpentry kalau untuk orang-orang yang mau bangun bangunan ya, atau naikin skill yang lainnya, terutama kayak combat kayak gini. Nah, itu kan memerlukan barang atau resource yang banyak. Jadi kan kalian baru mulai tuh farming sebanyak-banyaknya. Nah, yang aku tahu, semua resource ini di game ini, semua basicnya hampir kebanyakan dari kayu. Jadinya kalian harus nebang sebanyak-banyaknya kayu dan juga batu sih, beberapa cuman. Tapi intinya kebanyakan itu kayu yang harus kalian cari. Nah, jadinya kalian nggak mungkin pakai kapak yang bawaan kayak gini tadi, dari batu gini. Ya bisa, cuman dia itu cuman bisa motong kayu yang kecil, motong pohon yang kecil ya. Contoh kayak gini, pohon ini. Nah, ini pohon kecil nih. Bukan ini. Oh iya bener. Ini yang paling kecil lagi nih, yang bawah. Kayak gitu. Nah, tapi buat motong pohon yang kayak gini dia nggak bisa. Tuh. Jadi kalian harus apa ya? Harus pakai kapak ini lumayan sering buat untuk ngumpulin kayu yang banyak gitu. Nah, tips dariku, kalau kalian punya tetangga ya, itu kalian minta tolong gitu buat craftingin kapak yang kayak contoh ini, kapak ini. Di mana ya? Sebentar. Aku taruh mana tadi? Gara-gara nyamar jadi gembel. Nah ini kapak
tier 1, kalian minta tolong tetangga kalian craftingin kapak ini. Lumayan gampang kok materialnya. Atau kalau tetangga kalian baik, kalian bisa dikasih ini atau minta ini yang tier 2, kapak tier 2. Seperti itu. Jadi farming kalian lebih cepet dan gampang, lebih efisien daripada kalian pakai kapak yang belum ada tiernya ini, bawaan. Seperti itu. Lalu aku ada tips tambahan ya untuk kalian yang baru main game PAX Day ini. Saat motong pohon biasanya kalian, aduh kenapa sih kok ribet banget? Karena ketika kalian motong pohon, ini kan kalian harus nahan klik kiri mouse kalian tuh, baru bisa. Kalau nggak kalian tahan kan, dia bakal berhenti tuh motongnya. Nah, ada satu tips, yaitu nggak tahu ini bug atau apa sebenarnya. Jadi kalau kalian diklik, tahan lama kan, harus ditahan kan. Kalian buka map, kan masih nahan mouse-nya. Terus kalian lepas mouse-nya, terus kalian tutup mapnya. Tuh, dia tetap motong tanpa harus ditahan mouse-nya, kayak gitu. Nah itu kan jadi kalian lebih santai gitu farmingnya. Apalagi pohon yang lebih gede itu lama motongnya gitu. Tuh jadi tahan, buka map, lepas mouse, tutup map. Oke, kayak gitu. Lalu, tips tambahan lainnya yaitu ketika kalian gathering sesuatu di hutan kan ada jamur kayak gitu, kalian simpen ya. Contoh kayak gini, ini liatin. Jadi dia punya tuh sebelah kanan, dia punya buff ya, nambahin stamina regen sama nambahin max health, max stamina gitu. Atau contoh yang jamur ini satunya, dia nambahin max health lebih banyak kan, max stamina banyak juga itu. Kayak gitu. Kalian simpen karena setiap kalian farming, kalian butuh tuh makan itu sama daging ya. Daging mending kalian masak karena lumayan tuh. Lihat health regennya 0,1 ya, dikit lah, tapi max healthnya banyak, 26 nambahinnya ya kan. Nah jadi tiap mau kemanapun gitu kalian bisa makan 3 itu. Karena lihat ini kan aku activate. Nah dia masuk ke sini. Ini ada 3 buff, yang satunya ramuan jadi 4 buff. Jadi itu nambahkan darahnya. Tadi 100 jadi 26. Karena ini nambah 26 sama 9 stamina. Terus kalian bisa makan ini juga. Tuh masih ada slot lagi. Sisa 1 lagi nih. Gitu. Jadi mau kemana-mana gitu kalian buffing dulu kan. Biar kalau ketemu hewan kalian bisa udah siap gitu. Darahnya udah banyak. Ada stamina regen atau regen darah. Seperti itu. Jadi siap deh lawan monster atau hewan gas. Oke, untuk tips trik tambahan lainnya ada juga ketika kalian mau lawan monster ya guys. Biasanya kan kadang monsternya tuh ada yang 2 atau 3 gitu kan. Sebisa mungkin kalian aggro atau attract dulu kan. Kan 3-3-nya langsung lari tuh. Nah kalian jaga jarak dulu, agak lari dulu. Biasanya yang 2 lainnya itu bakal berhenti, 2 atau 1 lainnya gitu. Kayak contoh seperti ini. Ini kan ada 3. Nah ini aku track dulu. Nah aku lari, jaga jarak. Biasanya ada beberapa yang balik ntar. Tuh kan 1 balik, 2 balik. Nah tinggal 1 kita serang. Nah kan, ini balik dia, biar gini. Nah bentar, oke. 2. Nah enaknya pakai shield atau ini ya, pointy tadi ya guys. Jadi kalian bisa tahan mouse, habis itu stun, kontrol gini, baru pakai kontrol klik kiri. Terus tuh bisa tembus damage-nya sampai belakang gitu. Jadi dua-duanya bisa kena. Seperti itu. Jadi pertama harus kalian stun dulu pakai shield kan, kontrol kanan, kontrol klik mouse kanan seperti ini. Kan ke stun tuh. Habis itu pakai skill spear-nya. Caranya kontrol klik kiri mouse. Sep, pasin nah gitu. Jadi spear-nya itu bisa piercing gitu, bisa tembus. Jadi kalau 3 musuhnya lagi 1 lurus gitu, bisa kalian tembus sep gitu. Kena semuanya. Oh iya guys, yang terakhir aku hampir lupa, di game ini ada auto run-nya ya. Kalian bisa pencet key, jadi dia bisa auto run. So ini auto walk. Karena dia kondisinya state-nya jalan. Kalau pengen lari pencet shift. Nah, dia bakal lari. Dan karena aku udah pencet key tadi jadinya auto run dia. Untuk sprinting bisa tahan shift. Nah, cuman kalian harus tahu stamina-nya berkurang ya kalau kalian tahan shift. Kayak gitu. Lepas shift,
Nah, dia regen lagi staminanya, tapi tetap auto run karena key-nya masih aktif tadi. Nah, untuk matiin auto run-nya pencet key lagi. Udah berhenti. Oke, sampai sini dulu aja ya guys. Untuk tips atau cara awal buat main solo di PAX Day. Sebenarnya aku saranin ke kalian untuk buat atau join clan guys. Soalnya kalau main solo itu agak ya kan sendirian gitu. Kalau ada clan itu jadi lebih cepet ngapa-ngapain gitu. Jadi biar nanti kehidupan kalian lebih mudah kalau bersosial. Untuk kalian yang mau join di areaku atau di clanku ya, kalian coba cek videoku sebelumnya ya untuk join ke sini, kita bangun kampung bareng-bareng. Next aku tambahin lagi tips trik awal main solonya ya. Yang tadi ada beberapa yang kurang sebenarnya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan dan pengen request apapun bisa langsung aja komen di bawah ya guys. Makasih yang udah nonton. Bye bye.